Kamu mau minum air putih atau Fanta? Fanta lah. Ini cewek gue Mary dan dia nggak suka banget minum air putih. Gimana ya cara dia biar bisa suka minum air? Biar dia berhasil minum air, kita bakal kasih dia air dalam bentuk lain. Gue langsung campur Fanta sama es batu biar dia minum air. Pasti dia secara nggak langsung minum air. Bi, ini ada soda buat kamu. Lu kira gue tertipu? Ini mah ada airnya dari es batu. Gue punya ide baru buat tuangin air putih ke Fanta. Dan air putihnya kita bakal campur sirup. Jadi warnanya sama persis kayak Fanta. Ini kayak Fanta beneran sih. Kalau dia sampai berhasil minum air, kalian harus subscribe sih. Nih ada Fanta buat kamu. Fanta, minum ya. Iya. Dia berhasil minum air, kalian harus subscribe. Udah dibilangin tegak. Iya. Jangan bongkok. Iya. Jangan bongkok. Iya. Dibilangin jangan bongkok. Gimana sih? Iya bu. Udah tegak. Ibu kok bongkok? Sialan. Iya, tegak. Jangan pukul ibu ya. Makeup cewek gue seharga 1,5 juta ini bakal gue taruh box isi styrofoam. Dan box kaca ini bakal gue lempar dari 3 ketinggian berbeda. Tapi cewek gue punya waktu 10 menit buat lindungin kotak kaca ini yang isinya makeup dia. Dia langsung pakai kardus buat pelindung luarnya. Dan dia juga sembel-sembel tisu buat sela-sela di dalamnya ketutup. Biar pas jatuh lebih aman, ujungnya bakal gue kasih bantalan kayak gini. Dia langsung gunting bantalannya dan ditempel dong. Bantalannya udah kepasang, harusnya ini aman banget sih. Pertama dia bakal lempar dari ketinggian 3 meter. Selamat gak ya? Tes selanjutnya dari ketinggian 7 meter. Kalau sampai rusak cewek gue pasti marah sih. Makanya kalian jangan lupa follow. Ini boxnya sih nggak rusak sama sekali sih. Tapi kira-kira dalamnya aman nggak ya? Tes berikutnya dari ketinggian 10 meter. Gua langsung cepet-cepet buka boxnya. Tapi gue udah bingung sih. Karena kacanya udah pecah. Tapi hebatnya makeupnya bertahan. Mary-nya lagi sakit, kasih Fanta dulu deh. Tapi sebenarnya ini bukan Fanta, tapi obat. Biar Mary-nya sembuh. Kok gak enak sih? Ternyata kalian kasih obat. Ya gagal deh kasih dia obat. Bu, sekarang kita taruh obatnya di sosisnya Mary aja. Ini obatnya terus ditusuk aja ke dalam sosis. Mary, nih sosis buat kamu. Nih. Dimakan ya Mary? Ya, tapi Mary sadar terus obatnya dilepehin. Edwin, ibu ada ide. Anak-anak kita main game ya. Yang bisa dapat duluan bakal jadi punya dia. Ayo. Mangkok pertama dibuka. Yeay, aku dapat ciki. Sekarang mangkok kedua. Yeay, aku dapat 2 ciki. Sekarang mangkok ketiga. Aku dapetin mangkok ketiga. Aku mau buru-buru minum. Yes, Mary-nya nggak sadar. Kok badan aku mendingan sih? Aku udah gak sakit lagi. Ini Sapam Mary dan dia benci banget sama kopi. Gak suka kopi. Padahal biasanya Sapam suka kopi. Kalau cappuccino assassino gimana? Bahkan cappuccino assassino aja disiksa sama dia. Gimana ya caranya biar dia suka kopi? Buat ibu dia gue bakal ganti Coca-Cola ini pakai kopi. Gua keluarin isi Coca-Colanya dan langsung gua ganti pakai kopi. Dia nggak mungkin sadar sih, karena ini mirip banget. Pak, mau Coca-Cola nggak? Biar jaganya nggak bosan. Baik banget kamu. Loh, ini mah kopi. Dibuang dong kopinya. Sekarang gue punya ide baru. Karena dia suka banget sama permen, gue bakal pakai permen kopi ini. Kalau dia berhasil makan ada kopinya, kalian harus subscribe. Pak, mau permen nggak Pak? Mau. Coba buka. Anak kurang ajar. Subscribe. Nih, mau beng-beng deh. Oke, sebentar. Ini pasti jebakan sih. Kemarin dia minta beliin Citato. Nih, mau cerita tuh deh. Gue beliin yang gede biar dia seneng, tapi dia malah marah. Mau gue gendut. Tau gak sih harga silat aku mahal banget. Ya udah, kali ini gue harus cari beng-beng yang paling kecil. Beng kecil. Untung aja ada. Kalau sekecil ini kayaknya dia nggak bakal takut gendut sih. Kayaknya lagi diet ya. Mbak kasirnya aja sampai tahu. Ini ada beng buat kamu. Pelit banget sih jadi cowok. Masa beng-bengnya sekecil itu? Karena kamu lagi diet. Yaudah bentar. Kalau kemasan paling kecil dia nggak mau, kita coba deh yang kemasan sedang. Seharusnya pas sih ini. Kayaknya ini ukuran yang pas deh buat kamu. Lo pikir ukuran segini bisa bikin kenyang? Masa segitu kurang gede, mau segede apa lagi? Ini ada sih kemasan yang paling gedenya, tapi masa segede ini yang dia mau? Tapi nggak apa-apa lah buat dia seneng. Ini udah paling gede, nggak ada yang lebih gede lagi. Makasih ya. Tapi sekarang aku udah gak pengen beng-beng.
Katanya kura-kura benci warna hitam. Udah banyak banget yang tes dan ternyata hal itu bener. Dan hari ini gue bakal buktiin kebenarannya. Pertama kita tes pakai sepatu warna putih dulu. Cewek gue bakal pakai sepatu putih dan kita bakal lihat reaksi dari kura-kuranya. Tapi ternyata kura-kuranya nggak ngerespon apa-apa. Bahkan mereka diem doang. Sekarang gue bakal tes pakai sepatu hitam tambah gue lakban. Gue langsung lakbanin hitam sepatu gue. Sekarang kita bakal lihat apakah kura-kuranya bakal nyeruduk sepatu gue. Dan ternyata ada satu kura-kura yang nggak seneng gitu dong. Dia malahan coba gigit sepatunya. Nggak bisa. Apaan sih? Lihat aja lu. Kok bisa? Kursi 30.000 versus kursi 300.000. Ayo kita tes. Pertama, tes kelenturan. Kursi 30.000. Gua langsung coba bengkokin kursinya dan ini lentur banget sih. Buat yang 300.000, Gua langsung coba bengkokin. ini nggak bisa dibengkokin. Ini sih bahannya beneran kokoh banget. Tes kedua, tes lempar. Sekarang yang 300.000. Buat yang 30.000 udah rusak sedikit sih, tapi yang 300.000 masih aman. Selanjutnya buat kursi yang murah kita juga tes duduk pakai 4 orang. Ini kakinya beneran kuat banget sih. Dan untuk yang 300.000 ini lebih kuat lagi. Tes keempat, dihajar pakai palu. Ternyata nggak kuat guys. Buat yang 300.000 walaupun pecah tapi masih bisa duduk dong. Kursi 300.000 ternyata kuat banget. Makanya kalian beli yang mahal aja. Siapa yang bakal menang lomba lari antara kura-kura atau kelinci? Menurut legendanya katanya kura-kura bakal selalu menang. Padahal seharusnya kelinci lebih cepat nggak sih? Ayo kita tes. Kita mulai dalam 1, 2, 3. Di awal-awal kelincinya udah ngelangkah duluan. Tapi kura-kuranya... Dia malah makan rumput dong. Tapi habis itu kura-kuranya secara konsisten majuin langkahnya. Sedangkan kelincinya masih diem doang. Pas kelincinya udah ketinggalan jauh, hal-hal yang kita nggak sangka kejadian. Ternyata kelincinya bisa ngejar dong. Tapi pas posisi kelincinya lagi menang, dia malahan kayak gini dong. Dan di saat kelincinya lagi lengah, kura-kuranya jalan perlahan lagi. Dia jalan terus ke garis finish, tapi sayangnya pas sudah mau finish, dia malah makan rumput lagi dong. Dan kelincinya bengong doang. Tapi di sini kita buktiin, ternyata legenda itu bener. Karena kura-kura yang menang. Hah? Angka 6? Sekarang angka 7. Nah, 6 sama 7 kalau digabung jadi 67. Ibu, ini 67. Aduh, jelek banget Edwin. Coba nih gambar kayak gini. Oh, 6-7 kayak gitu. Itu mah gampang, Bu. Caranya tinggal pakai cat aja. Oh, habis itu baru dicat ya? Bu, nih gambar aku mirip kan warnanya? Itu mana mirip sih? Edwin, coba kamu bikin semirip ini. Aduh, gimana ya caranya? Kertasnya digunting dulu biar jadi cetakan gini. Nah, sekarang warnainnya pakai caca. Terus tinggal ditiup aja deh sampai jadi cat warna gini. Nah, terakhir kalau udah tinggal dipakai warnain. Pasti hasil gambar kalian jadi bagus. Bu, gambar aku udah jadi 67. Ih, kamu anak pinter. Bagus banget gambar kamu. Ini Sapa Memeri dan seperti yang kalian tahu, dia sedih banget kalau ke laut karena anaknya pernah meninggal di laut. Kenapa hidup gini banget ya? Kayaknya anak saya masih hidup deh di laut. Terus gimana, Pak? Saya mau cari nih sekarang. Aduh, apa saya nyebur aja ya? Jangan, Pak. Ngapain, Pak? Nanti mati Bapak juga. Mau cari anak saya lah. Kayaknya kita harus naik kapal itu deh buat cari anak saya. Emang bakal ketemu, Pak. Anak Bapak kan udah hilang dari 2 tahun lalu. Pasti dia masih ngambang. Dan demi anaknya, Pak Sapa beneran seharian nyariin anaknya dong di laut pakai kapal. Aduh, kira-kira anakku di mana ya? Udah nyari nggak ketemu-temu. Benji, ini kamu ya Benji? Bahkan dia ngira sekarang anaknya reinkarnasi jadi ubur-ubur. Makanan penjara mana yang paling enak? Karena gua bakal cobain dari berbagai negara. Pertama, makanan penjara di Indonesia. Kalau makanannya beneran kayak yang di berita sih ini nggak bergizi banget. Gua kasih nilai 6/10. Sekarang makanan penjara terenak di dunia dari Swiss. Ini sih kelihatan layak dan bergizi banget. Dan buat makanan penjara Ini ini, gua kasih rating 8/10. Sekarang makanan penjara Malaysia. Ini sih kayak makanan gua sehari-hari. Gua kasih nilai 11/10. selanjutnya, Makanan penjara di Jepang. dan sesuai kelihatannya ini beneran enak banget. Gua kasih rating 10/10. Terakhir, Makanan penjara dari India. dan ini sih gua nggak suka banget, nggak cocok di lidah gua. 5/10. Apapun yang muat di lingkaran ini bakal gue bayarin. Gua selalu pengen buat video kayak MrBeast, tapi karena duit gua sedikit, jadi gue buat yang versi lebih kecil deh. Strategi cewek gua, dia bakal buat pondasinya dulu. Tapi masih terlalu kecil sih. Rugi dong gua. Dia langsung cari alternatif. Ini kayaknya pas deh. Perfect. Pondasinya udah. Sekarang kita bakal tumpuk. Gue punya strategi deh. Kayaknya atasnya harus yang gede biar atasnya bisa banyak.
Di titik ini gue baru sadar sih, ternyata ide dia pinter banget. Dia lanjut belanja lagi dan ambil snack-snack kesukaan dia. Bahkan dia ambilnya nggak kelihatan ragu dong. Semoga nggak jatuh ya. Dan nggak lupa juga dia ambil minuman-minuman Korea. Tambahin satu lagi nih biar seimbang. Gue berharap belanjaan dia bisa jatuh sih. Walaupun pondasinya masih kuat, tapi ternyata pas diambil susu gede nggak tahan dong pondasinya. Jadi dia harus bayar sendiri deh. Kalian harus follow sih biar gue dapet kesempatan lagi.